Keren banget sih, A. Pagi-pagi udah semangat lari aja. Gak capek, A? Kan lagi puasa. Atau jangan-jangan latihan buat war takjil nanti sore? Kan sekarang tambah banyak lawannya. Kenalin nih bos, Fajar Hambali, atlet lari maraton berprestasi yang alih profesi jadi petani anggur milenial. Petani gak sembarang petani nih bos, walaupun usianya masih muda, tapi omsetnya bikin ngiler banget. Bos, siapa bilang mantan atlet tidak bisa sukses? Mau tahu usaha saya? Tetap di Cuan Bos. Gak hanya petani biasa, Fajar ini juga owner Garut Grape Garden. Usaha pertanian anggur segala aya, dari bibit sampai buah, dari konsultasi sampai bikin kebun, semua bisa bos. Di Garut Grape Garden ada beberapa varian anggur nih bos. Katanya sih anggur hijau jenis Nixon ini jagoannya, alias yang paling enak rasanya. Manis dan beratnya paling oke. Gimana enggak? Satu tandan anggur beratnya bisa sampai 2 kilo. Berat bos. Petani muda usia 25 tahun ini emang gak main-main menggarap kebunnya ya bos. Doi sanggup menyediakan semua keperluan pertanian anggur. Ajib. Jadi kebayang dong omsetnya kalau semuanya dibabat habis. Dari segi bibit yang terjual di sini yaitu 200 sampai 300 pohon per bulan. Berarti dijual di rata-rata 125.000 per pohon, berarti di 37 jutaan sebulannya. Itu dari bibit. Kalau dari buah, untuk sekali panen itu 1 tahun 2 kali panen. Dari rata-rata dari per panennya itu bisa mencapai 5 kintal. Dan untuk harga jual buahnya itu 100.000 per kilogram. Berarti dalam 1 tahun bisa mendapatkan 100 jutaan. Widih, mantap jiwa. Umur sih baru 25 tahun, tapi udah bisa cetak cuan sampai 130 juta per bulan. 1 tahun omsetnya bisa sampai 1,5 M bos. Top Marco top. Tapi omset sebesar itu nggak hanya didapat dari penjualan bibit dan buah aja ya. Ada jasa konsultasi dan pembuatan greenhouse yang juga laris manis bos. Jasa konsultasi greenhouse ini ternyata banyak peminatnya bos. Dari dalam kota sampai luar kota. Cuannya juga lumayan loh, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan. Sedap bos. Nah, kalau untuk daerah Garut karena dekat ya, untuk 1 kali pertemuan tuh bisa di 200.000 rupiah. Kecuali kalau untuk luar kota, kayak Bandung dan sekitarnya, itu 1 kali pertemuannya di 1,5 juta. Tapi jangan khawatir nggak kebagian ilmu kalau lokasinya jauh ya. Soalnya Fajar sudah menyediakan konsultasi online bagi setiap pelanggannya loh, gratis pula. Pelayanan maksimal buat pelanggan ini bos, dijamin nggak bikin kecewa. Salah satu trik marketing jitu zaman now nih bos, fokus ke pasar digital yang bisa meraup lebih banyak pelanggan. Pemasaran lebih luas, penjualan lebih banyak, dan hasilnya cuan bos. Tapi kesuksesan gak datang begitu aja ya bos, butuh perencanaan dan langkah yang pas untuk melangkah. Berawal dari tahun 2019 ketika banyak pembatasan gara-gara Covid, Fajar malah lebih produktif dengan belajar menanam anggur. Maklum atlet bos, gak betah kalau cuma rebahan doang. Sambil menjadi atlet, saya selipkan waktu untuk mengisi belajar tanaman anggur. Untuk mengisi waktu nanti ketika sudah pensiun dari dunia peratletan. Boleh dicontoh nih bos, masih muda tapi sudah mempersiapkan diri untuk pensiun nanti. Perencanaan lebih dini untuk hasil lebih maksimal. Tapi kenapa memilih jadi petani anggur sih A? Emang gak ada tanaman yang lain? Karena yang pertama waktu itu masih langka tanaman anggur. Yang kedua harganya yang cukup luar biasa. Pas banget strateginya bos. Terbukti kebun anggurnya bisa berkembang sampai sebesar ini. Tapi nggak selamanya kebun anggur Fajar berjalan mulus ya bos. Ada naik turun, belokan dan tikungan yang harus dijalani.
Untuk awal mula itu saya gagal panen waktu overdosis karena ngasih vitamin terhadap tanaman anggur. Itu kerugian satu kali panen yang harusnya bisa keluar 5 kintal, cuman keluar 1 kintal, berarti kerugiannya 4 kintal. Kalau dinominalkan berarti 40 juta. Wadidaw, baru mulai dan ngerasain rugi sampai 40 juta. Kalau nggak kuat mental sih udah nyerah aja ya. Tapi si Afajar memilih buat maju terus pantang mundur karena modal awal yang doi keluarin juga nggak bisa dibilang kecil, bos. Untuk ini awal mula tuh saya bermodal 100 juta sama lain-lain. Nggak sia-sia keluar modal yang gede ya, bos. Sekarang usahanya udah punya omset sampai 3 digit per bulan. Tapi nggak puas hanya sampai di situ. Garut Grape Garden tetap terus bergerak maju, memperluas pasar dan berinovasi agar tetap bisa cuan, bos. Untuk Garut Grape Garden kedepannya itu akan dibuka rumah makan di sini, dan kedepannya di sebelah sana lagi perluasan akan dibuat untuk tempat wedding. Tuh bos, jangan berhenti berinovasi kalau mau usahanya bertahan ya. Soalnya tiap hari pasti bermunculan saingan baru. Tapi jangan lupa, usaha nggak hanya tentang inovasi dan kerja keras. Strategi dan perencanaan yang pas juga harus dipersiapkan ya bos. Seperti Afajar nih, sukses menyiapkan bisnis untuk tabungan hari depan. Keren bos. Bos, gimana? Sudah melihat hasil usaha pertanian saya? Untuk memulai usaha perlu keberanian. Untuk membesarkan usaha perlu ilmu. Itulah kunci kesuksesan. Yang penting cuan, bos.